warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memberikan wawasan tentang sesuatu yang lagi hangat-hangatnya saat ini, yaitu apa itu profil pelajar Pancasila. Hal ini penting bagi Bapak Ibu, karena mau tak mau Bapak Ibu, pasti akan berkutat dengan masalah ini. Apa dan bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Bapak Ibu, biar materi ini lebih mudah dipahami dan tak membosankan, akan kami format dalam narasi pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita mulai Bapak Ibu, simak sampai tuntas. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih, dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk kurikulum Merdeka, atau berlaku juga pada satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013? Profil pelajar Pancasila tidak hanya berlaku untuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka saja, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013? Dalam penyusunannya, profil pelajar Pancasila sudah memetakan, atau merujuk penguatan pendidikan karakter, sehingga dalam implementasinya dapat diselaraskan dengan penyesuaian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013, boleh menerapkan pembelajaran berbasis proyek, untuk penguatan profil pelajar Pancasila, seperti yang dilakukan oleh Sekolah Penggerak atau SMKPK. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Di satuan pendidikan, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan, melalui berbagai strategi, yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek, dengan sasaran utama, mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu, yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka satuan pendidikan perlu mengalokasikan waktu, agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses, atau tidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu, untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen. Pada satuan PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki tema-tema yang ditentukan pemerintah. Tema-tema ini dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada setiap tahunnya, satuan pendidikan melaksanakan 2 tema proyek, sehingga hal ini perlu masuk dalam pengorganisasian pembelajaran, dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan, untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar, dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar, adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari perkembangan dimensi mandiri. Bagaimana implementasi proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. Pada satuan PAUD, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila terintegrasi dengan kegiatan bermain belajar harian, dan dilakukan sekurang-kurangnya pada perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Apa fungsi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara lebih rinci terkait cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik, dan seluruh komponen satuan pendidikan.
Profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya bersama. Apa pengaruh profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas? Setiap mata pelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Pengaruh langsung dari profil pelajar Pancasila, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sejak jenjang PAUD sampai dengan SMA, SMK, dan di SLB. Pengaruh tidak langsung kepada satuan pendidikan adalah adanya asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar, dan survei karakter merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan, bagaimana dengan program PPK yang sudah berjalan? PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di satuan pendidikan masing-masing yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan program PPK adalah usaha dan amanat kebijakan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila? Proyek Profil Pelajar Pancasila memiliki rapor tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila. Pada satuan PAUD tidak ada rapor khusus untuk proyek Profil Pelajar Pancasila. Rapor proyek profil terintegrasi dengan laporan perkembangan capaian pembelajaran dan diharapkan muncul di portofolio anak. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan, jadi satuan pendidikan tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian proyek. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Di satuan PAUD, guru yang mengampu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sama dengan guru kelas. Sejumlah 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah proyek tersebut akan diimplementasikan per mapel atau terintegrasi antar mapel? Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek ini. Penentuan 20-30% alokasi waktu untuk proyek tidak berlaku untuk satuan PAUD. Dalam rangkaian kegiatannya, peserta didik akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan di SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat serta 4 tema di satuan PAUD. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu, penyelesaian masalah, dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran. Bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek? Hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaporkan dalam rapor akhir tahun peserta didik. Format rapor tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Rapor hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di tahun ajaran. Pada satuan PAUD, pelaporan hasil proyek tidak terpisah dengan rapor intrakurikuler. Perkembangan proyek dan dimensi profil ditunjukkan dalam portofolio anak. Apakah bentuk laporan hasil belajar proyek profil pelajar Pancasila per mata pelajaran?
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait dengan mata pelajaran, sehingga bentuk laporannya tidak disusun per mata pelajaran. Bagaimana jika peserta didik memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran? Tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan umum. Peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan tersebut, meskipun mereka belum mempelajarinya dalam intrakurikuler. Bahkan, proyek yang mereka lakukan dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh dalam intrakurikuler. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berarti pendekatan berbasis proyek saja. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain, seperti inquiry, berbasis masalah, dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, demikian info sekilas tentang apa dan bagaimana profil pelajar Pancasila. Jika ada komen, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan di-subscribe dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.